wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifat Maulana dari program studi Teknologi Informasi ULM. Nah, di sini saya akan membuat sebuah program dari mata kuliah pemrograman berbasis objek. Nah, baik, langsung saja kita ke soal. Nah, buatlah sebuah kelas yang mengimplementasikan konstruktor dan enkapsulasi dengan kasus barang elektronik. Minimal terdapat 5 atribut dan 2 metode. Nah, kemudian buat 2 objek di main class dan memanggil semua metode yang ada di kelas tersebut. Yang kita ketahui bersama kan dalam OOP sering mendengar istilah enkapsulasi atau bisa juga disebut dengan pembungkusan. Nah, di mana data dibungkus dengan modifier private agar tidak bisa diakses secara langsung dari luar kelas. Nah, metode setter dan getter ini yang akan membantu kita mengakses data tersebut. Nah, metode setter dan getter adalah 2 metode yang tugasnya untuk mengambil dan mengisi data ke dalam objek. Nah, metode setter dan getter harus diberikan modifier public karena metode ini akan diakses dari luar kelas. Nah, perbedaan dari metode setter dengan getter terletak pada nilai kembalian, parameter, dan isi metodenya. Nah, metode setter tidak memiliki kembalian void atau kosong karena tugasnya hanya untuk mengisi data ke dalam atribut. Sedangkan metode getter memiliki nilai kembalian sesuai dengan tipe data yang akan diambil. Nah, selanjutnya ke konstruktor. Nah, konstruktor ialah sebuah metode yang namanya sama persis dengan nama kelasnya. Konstruktor sendiri berfungsi untuk memberikan nilai awal pada sebuah kelas ketika kelas tersebut dibuat dalam bentuk objek pada kelas lain. Nah, konstruktor bisa memiliki parameter, bisa juga tidak. Dalam konstruktor tidak boleh pakai keyword void. Baik, di sini kita akan membahas atau membuat program. Ya, langsung saja kita buat dulu filenya, file Java. Kebetulan di sini saya sudah bikin terlebih dahulu. Nah, mula-mula kita akan membuat deklarasi objek dengan installation yang yaitu menggunakan sebuah perintah new untuk menciptakan objek beserta dengan parameter. Kenapa kita menggunakan new? Di sini yang saya pahami itu karena salah satunya itu berfungsi untuk memudahkan kita dalam mengganti sebuah apa yang namanya itu istilahnya itu penting itu yang memudahkan. Kita tulis dan di bawah komputerku dengan new komputer itu merupakan konstruktor. Kemudian kita akan membuat yang pada bagian komputerku. Nah, untuk
men-set. Nah, di sini kita akan men-set mendeklarasikan setter, yaitu berfungsi untuk mengisi data ke dalam sebuah inputan, yang di dalam kurung itu merupakan data yang akan ditampilkan. Jadi kalau setter ini, jika kita ingin menginput sebuah data langsung dari program, maka kita menggunakan setter. Nah, itu. Kemudian kita akan menampilkan. Nah, di sini kita akan menggunakan atau mendeklarasikan function getter. Nah, karena dari data yang sudah kita masukkan, getter ini berfungsi untuk menampilkan sebuah data yang sudah kita masukkan tadi pada setter. Itu %d itu berfungsi untuk mengambil atau memanggil nilai dari yang sudah kita inputkan tadi, nilai integer. System out, printf, printlen. Nah, itu berfungsi untuk kalau di bahasa C biasanya kita menggunakan printf. Kalau di sini di bahasa Java kita menggunakan system out, printf, bisa printlen, bisa printja. Nah, itu berfungsi untuk menampilkan ke monitor atau ke program dari codingan yang kita buat tadi. Sedang di sana itu ada %.1f. Nah, itu tuh gunanya itu untuk memanggil sebuah bilangan float, ya biasa kita bilangan berkoma lah, kalimat istilah yang bisa kita pahami. Nah, kemudian kita
buat program getter dari bentuk komputer. Oke, bentuk komputer. Jadi sama seperti tadi, sistem out printf berfungsi sebagai menampilkan output dari yang kita inputkan tadi. Jadi ini merupakan file utama dari sebuah nanti kita akan bikin kelasnya lagi yang yang menampilkan data yang lebih terperinci dari yang pada ini. Pada bentuk komputer tadi kita buat sistem outprintf lebar dari casing isi. SND centimeter yang garis miring n itu berfungsi untuk dari yang kita outputkan itu data sebuah yang akan ditampilkan pada output nanti itu baris ini akan langsung ke baris yang kedua, diturunkan kedua baris. Kemudian kita bikin output lagi, yaitu luas casing kiri dan kanan. Jadi ya sehabis koma itu akan memanggil function yang sudah kita tuliskan sebelumnya ataupun yang ada di main kelasnya nanti.
kita bikin output lagi selanjutnya, yaitu luas permukaan casing dengan satuannya sama, yaitu sentimeter persegi. Kemudian kita buat lagi kelas dari program ini. Jadi kelas ini baik, langsung saja kelas kita pada file ini. Kita mula-mula menentukan atribut dari kelas tersebut. Nah, atribut merupakan nilai data yang terdapat pada suatu objek yang berasal dari kelas. Nah, atribut mempresentasikan karakteristik dari sebuah objek, kan contohnya seperti string, integer, float, seperti yang saya tuliskan sekarang. Tiap data itu mempunyai karakteristiknya masing-masing. Kayak string itu bisa dalam bentuk alfabet, kemudian integer itu dalam bentuk angka bilangan asli, kemudian float itu merupakan bilangan desimal atau yang biasa kita sebut dengan bilangan berkoma. Jadi kita masukkan ke atributnya. Struktur dasar dari atribut ini yaitu tipe data dengan nama variabel, kemudian seperti ini, nama variabelnya itu komputer, terus tipe datanya string, integer, terus ya string dan integer. Kemudian kita men-set dari data yang sudah kita tuliskan sebelumnya, itu void set nama komputer, set yang
sudah saya jelaskan tadi, set itu berfungsi untuk sebagai inputan dari sebuah program yang kita inputkan terlebih dahulu di dalam program tersebut. Baik, setelah kita men-set, terus selanjutnya kita akan menginisialisasi atribut yang sudah kita deklarasikan. Yang yang sudah kita set tadi untuk menginput nilai atau memasukkan nilai yang kita inginkan. Kemudian data tersebut akan kita tampilkan ke layar monitor dari program tersebut, yaitu yang seperti juga saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu menggunakan sistem outPrintLearn. Itu berfungsi untuk memprint atau menampilkan hasil dari sebuah program yang sudah kita setting tadi. Gunakan getter. Untuk penulisan tidak ada terlalu, kalau yang misalkan bisa void terus set, habis itu void get bisa. Kemudian kalau misalkan kita gabungkan dulu, misalnya void set secara beruntun terlebih dulu, kemudian void get secara beruntun juga, kayak gitu, nggak ada masalah, tergantung kita aja yang maunya kayak gimana, menurut kita mudah aja gitu. Oke. Jadi sintaks yang kita buat di kelas ini, main kelas ini, nanti akan dipanggil oleh file yang utama, program yang utama tadi. Jadi di sini menjabarkan file ini, main kelas ini menjabarkan yang lebih detail dari nilai-nilai dari apa yang ada di file utama, sehingga file utama tersebut akan memanggil main kelas dari ini. Atribut yang kita sudah tulis tadi kita sesuaikan untuk menampilkan sesuai formatnya, atribut, terus get, terus nama, seperti itu. Kalau string kita tulis string, kalau float kita tulis float, kalau integer kita tulis int, seperti itu. Lalu kita akan membuat pembalap ya, public
public void set panjang nilainya integer panjang. Silahkan diperhatikan sambil perhatikan apa ya saya ketik sekarang. Untuk balok tadi kita set panjang, kemudian set lebar, yang kedua jadi tipe integer panjang lebar begini. Selanjutnya itu set tinggi, atribut sama yaitu integer tinggi. Mengapa di sini saya tulis public bukan private? Karena ini supaya agar bisa diakses dari file lain. Karena kalau private otomatis di file utama otomatis tidak bisa mengakses ke file di main class. Get public in integer get lebar. Untuk menampilkan dari yang sudah kita inputkan. Sekarang printf kita tuliskan tinggi casing dari PC.
sini untuk menampilkan dari hasil dari luas kiri kanan, maka di sini kita akan membuat sebuah operasi bilangan, yaitu tadi itu 2 kali panjang dikali tinggi. Nah, tanda bintang pada bahasa Java maupun bahasa C sebelumnya juga itu merupakan adalah perkalian. Kemudian kita tulis tadi itu garis luas ke belakang. Nah, kita operasikan juga seperti luas kiri kanan tadi, 2 kali lebar dikali tinggi. Oke, terluas atas bawah kurang lebih sama seperti yang di atas tadi. Kita tuliskan return, terus luas atas bawah seperti ini. Kita operasikan, kita tulis operasinya, 2 kali panjang, kemudian kali di lebar. Baik, kita akan langsung merun dari program yang sudah kita buat tadi dan hasilnya. Nah, jadilah hasilnya seperti ini. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam berucap, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.